Oke, sebelum kita memulai penyembahan pujian kita, saya mau menyapa dulu saudara-saudari kita teman-teman di YouTube, di luar mancanegara, salam semua, salam juga teman-teman di KJKO. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Terima kasih ya Bapak untuk pada malam hari ini yang luar biasa yang Engkau berikan kepada kami. Sebagaimana kami dapat hadir untuk mencari Engkau bukan karena kuat jaga kami, tapi sebuah anugerah yang Engkau mampukan setiap diri kami untuk mencari Engkau ya Bapak. Terpujilah nama di atas nama Raja di atas Raja. Sungguh Bapak, kami menyerahkan ibadah pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Kami minta kuasa Roh Kudus turun di tengah-tengah kami. Kami minta campur tangan-Mu dan pertolongan yang berhadapan kepada berpegang dari awal pertengahan sampai akhir. Berkatilah juga peralatan yang kami gunakan ya Bapak. Juga berkati juga pelayanan kami baik dalam penyembahan pujian ataupun penyampaian firman. Engkaulah kuasa Roh Kudus-Mu yang bertata, berkuasa dan berdaulat di tengah-tengahnya ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Lagu ini nggak tahu ya, karena sebelum beberapa hari itu aku juga nggak tahu hari ini ada PAW ya. Tapi lagu ini udah beberapa hari memang aku rindukan untuk nyanyikan. Kiranya kuasa Roh Kudus ada di tengah kami. Kiranya di dalam setiap penyembahan pujian ada kuasa hadirat Tuhan bersama dengan kita semua. Haleluya. Pertama kita mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas selamat dia, atas campur tangannya. Oke? Give thanks. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with the greatest heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Terima kasih ya Bapak.
Sungguh pada malam hari ini ya Bapak, kami mau mengucap syukur ya Bapak atas kasih-Mu dan cinta-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Yang kami tahu kami tidak bisa dapati di dunia ini ya Bapak. Sungguh kami bersyukur ya Bapak. Dan sungguh kami mengucap terima kasih ya Bapak. Tuntunlah kami semua pada malam hari ini ya Bapak. Biarlah pada malam hari ini setiap lagu pujian kami yang kami naikkan, sudah kami deklarasikan untuk Engkau ya Bapak. Sebagai tanda ucapan terima kasih kepadamu ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur ya Bapak. Haleluya. Amin. Lagu kedua. Sebentar ya, sorry. Ci Jenny nggak ada suaranya. Terima kasih ya Bapak. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang memegang kendali semuanya Bapak. Yang mengambil kendali semuanya Bapak. God will make a way where there seem to be no way. He works in way we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closer to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib, Dia buka jalan bagimu. Dia menuntunmu dan memeru dirimu. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buka jalan. Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib, Dia buka jalan bagimu. Dia menuntunmu dan memeru dirimu. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buka jalan. Dia buka jalan. By a roadway in the wilderness, He lead me. And rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. And He will do
something new today. Yes, amin. Oh, God will make a way where there seem to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me close to his side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Ya Bapak, Engkaulah sumber dari segalanya kami ya Bapak. Engkaulah yang memegang kendali kehidupan kami pada malam hari ini. Engkaulah Bapak yang membukakan setiap jalan-jalan-Mu pada kehidupan kami ya Bapak. Ketika kami tidak mendapatkan jalan di depan kami, tapi Engkau Bapak yang setia yang telah membukakan jalan kepada kami ya Bapak. Tidak ada yang mustahil bagimu ya jika Engkau berkehendak ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih atas kasih-Mu dan cinta-Mu. Pada malam hari ini biarlah kami belajar atas cinta-Mu dan kasih-Mu dan didikan-Mu ya Bapak. Ketika kami tidak mendapatkan apapun ya Bapak, ingatkan kami semua bahwa Engkaulah sumber dari segalanya ya Bapak. Di mana Engkau yang membukakan pintu kepada setiap diri kami ya Bapak. Itu pintu jalan-Mu. Jalan yang Engkau telah rancangkan, jalan yang telah Engkau rencanakan ya Bapak. Ajarilah kami dan mampukan setiap langkah kaki kami ya Bapak. Untuk kami dapat berjalan ke tanah perjanjian-Mu ya Bapak. Yang telah Engkau sediakan bagi kami. Jangan biarkan kami tidak mampu untuk berjalan sampai ke sana ya Bapak. Tapi teguhkanlah dan kokohkanlah setiap langkah kaki kami untuk berjalan ke tanah perjanjian-Mu yang telah Engkau sediakan di dalam kehidupan kami ya Bapak. Jadikanlah setiap diri kami pada malam hari ini ya Bapak. Pribadi lepas pribadi, ada pribadi yang dipenuhi oleh berkat penyertaan-Mu ya Bapak. Yang akan membawa kemenangan yang datang daripada-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Kami mau mengucap syukur ya Bapak. Haleluya. Amin. Lagu terakhir itu saya. Oh Lord, heal me. Mungkin ada yang. Terima kasih ya Bapak. Lagu yang terakhir ini sebenarnya ini ya, saya juga belajar ya. Ini lagu kesukaanku sebenarnya. Pertama kali untuk mengenal Kristus ini lagu ini. Haleluya. Yes, haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Inilah hati kami, inilah diri kami. Biarlah hati kami, pikiran kami hanya tertuju padamu ya Bapa. Hanya mencari wajah-Mu. Biarlah setiap permasalahan kami, pergumulan kami letakkan di bawah kaki-Mu ya Bapa. Kami menunggu campur tangan-Mu. Kami menunggu waktu-Mu ya Bapa. Engkaulah sumber dari segalanya. Engkau yang menyembuhkan setiap diri kami. Engkau yang memulihkan setiap diri kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapak. Sikiraya raya rabaya rabada sikiraya haleluya. And our will be saved. Oh, heal me, oh Lord, and I will be healed. For you are the one
I place. For you are the one I place. Sembuhkanku dengan kuasa-Mu, selamatkanlah hidupku. Sembuhkanku dengan kuasa-Mu, besar Kau Allahku, besar Kau Allahku. Sembuhkanku dengan kuasa-Mu, selamatkanlah hidupku. Sembuhkanku dengan kuasa-Mu, besar Kau Allahku, besar Kau Allahku, besar Kau Allahku. And I will be healed. Save me, and I will be saved. Oh, heal me, oh Lord, and I will be healed. Save if you are the one I place. You are the one I place. You are the one I place. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami percaya Bapa, ketika Engkau yang berkehendak ya Bapa, maka semua akan terjadi ya dan amin ya Bapa. Jika Engkau berkehendak menyembuhkan kami semua, dan kami dengan iman kami percaya kami akan sembuh di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus ya Bapa. Jika Engkau berkehendak memulihkan kehidupan kami semua ya Bapa, kami dengan iman kami percaya hidup kami telah dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapa. Ketika Engkau berkehendak mengangkat kami semua ya Bapa, maka hidup kami akan terangkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapa. Ketika Engkau berkehendak membukakan pintu jalan kepada kami semua, kami percaya ya Bapa dengan iman kami, pintu jalan telah terbuka bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur ya Bapa. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau ya Bapa. Haleluya, haleluya. Amin ya Bapa. Thank you, ini kembalikan ke Kak Beni ya. Ya, terima kasih Ce Jenny. Saya juga mengikuti lagu-lagu ini tadi. Saya berusaha untuk mencari liriknya karena bahasa Inggris semua. Ya, harus dimix. Lain waktu kita dimix ya. Nah, kalau saya masih bisa mengikuti dan menikmatinya. Oke, tapi lagu-lagunya sangat memberkati bagi saya karena saya mengerti. Oke, thank you Ce Jenny. Ya, minggu depan di mix biar kita tahu. Oke, adakah di antara kita yang tahu lagu ini pernah dengar? Kekuatanku hanya Kau Tuhan, harapanku hanya Kau Tuhan, pegang erat tanganku Tuhan, jangan pernah Kau lepaskan, hanya Engkau membuatku dapat bertahan, hanya Engkau yang selalu ku andalkan saat aku ada di batas kekuatanku. Perbuat kekuatan janjimu, memulihkan hidupku.
Kalau pernah dengar lagu itu, kalau belum bisa dibuka di YouTube ya. Lagunya sangat menarik, cocok sekali untuk firman Tuhan malam ini. Kalau Anda mulai lemah, goyah, atau hampir mungkin menyerah, bosan, jenuh, ingat lagu ini. Hanya Engkau membuatku dapat bertahan. Hanya Engkau yang selalu ku andalkan saat aku ada di batas kekuatanku. Kekuatan janjimu memulihkan hidupku. Amin. Oke. Shalom bagi kita semuanya untuk jemaat KJK Overseas yang di Tiongkok dan yang ada di Medan, dan juga semua kita yang menyaksikan di Zoom melalui YouTube. Semua jemaat yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali di ibadah Jumat. Kita mau terus mendalami Alkitab, kita belajar demi belajar, ya, agar kita terus mengonsumsi makanan jiwa kita. Karena tanpa firman kita loyo, tanpa firman kita nggak punya solusi, tanpa firman kita mudah keok, tanpa firman kita gampang terpengaruh oleh arus dunia, tanpa firman kita mudah tergoda, ya, mudah terpikat dengan tawaran-tawaran dunia yang membuat kita terjerumus ke dalam dan akhirnya membuat kita binasa. Ya, jadi firman Tuhan ini perlu kita konsumsi setiap waktu, apalagi kalau kita hanya ibadah Rabu, Jumat, Minggu dengar firman, Sabtu itu paling doa. Ya, kita sama-sama untuk menyerapnya. Saya suka dengan firman Tuhan. Yang membuat saya kuat dan istri sampai sekarang hanya firman Tuhan. Yang membuat hidup kami bergairah hanya firman Tuhan. Ya, hanya firman Tuhan. Selain itu, kami pasti terhilang. Kami pasti lenyap, begitu ya. Baik. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang apa, jemaat Tuhan yang saya sudah kirim flyer. Terima kasih Anda memberikan saya layar hitam. Terima kasih. Ya, apa yang ada di flyer? Saya mau kita konsentrasi agar kita bisa menyerap. Kalau tidak, kita nggak akan dapat apa-apa. Nama Tuhan. Apa? Memanipulasi nama Tuhan. Oke. Memanipulasi nama. Ya, memanipulasi nama Tuhan. Memanipulasi nama Tuhan. Ini yang membuat kita akan kaget. Ini akan membuat kita terheran-heran dan akan menjadikan kita sebagai seorang yang mampu berwaspada terhadap nabi-nabi palsu atau hamba Tuhan palsu, pendeta palsu, dan yang lain-lainnya, atau yang mengaku sebagai pemberita firman tetapi palsu. Oke. Baik, berjaga-jaga. Jadi dengan firman ini kita akan bisa berjaga-jaga dan kemudian juga membuat kita semakin takut dan menuntun kita kepada kekudusan hidup. Begitu kita tahu firman ini, kita akan semakin takut dan semakin berjaga-jaga. Ya, terhadap diri kita dan terhadap ajaran dari luar, kita akan semakin cerdas untuk mengamatinya. Saya mau jemaat KJK Overseas menjadi jemaat yang cerdas. Bukan mengangguk-mengangguk, tetapi tidak paham. Harus mengangguk dan paham, lalu mengikut Tuhan, yes, tanpa hambatan. Amin.
Ya, karena firman Tuhan itu mencerdaskan, bukan membuat orang bodoh, tapi mencerdaskan. Haleluya. Anda akan bisa menilai orang lain dengan begitu cerdasnya melalui firman Tuhan. Sekalipun bertopengkan rohani, ada rahasianya firman Tuhan. Saat ini saya mau kasih tahu jemaat Tuhan. Ini yang membuat saya juga semakin bisa menilai zaman. Ya, luar biasa. Seberapapun kita hadir malam ini, mau 7, mau 8 yang di Tiongkok dan Indonesia. Ya, saya akan tetap melayani Anda karena Anda adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Ya. Matius 7, 21, 23. Saya akan membacakan ini. Ya. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Yang punya Alkitab bisa dibuka, saya baca, Anda memperhatikan, maka akan lebih mudah menyambung atau menangkap. Ini mengerikan menurut saya, ini mengerikan ayat ini. Karena perkataan Tuhan sangat kalau kita bilang sangat kejam. Jadi jangan kira perkataan Tuhan itu baik Tuhan Yesus maupun Bapa di surga, misalkan di Perjanjian Lama ya, yang kita belum tahu nama Yesus, belum muncul di situ. Nah, jemaat Tuhan, ternyata ada perkataan-perkataan Tuhan menurut secara nada perkataan beliau itu kejam, sadis, dan tegas. Jadi jangan kira Tuhan itu lembek kalau ngomong selalu halus, enggak. Saya lihat tanda baca dan saya lihat dari bahasa asli kitab, terjemahan ya, tanda-tanda baca itu ada yang Tuhan berkata kejam. Menurut saya sangat tidak lembek, tidak halus. Oke? Tidak selalu Yesus seperti itu merata. Memang beliau itu kebanyakan saya lihat lembut, tapi kalau ngomong yang pedas ya pedas. Ya, jangan begitu tertarik dengan orang yang berkata lembut, tetapi kalau itu menjerumuskan Anda, saya mau semakin jauh dari Tuhan atau mengajak hidup di dalam dosa, saya mau katakan selembut apapun dia perkataannya, jangan ikuti. Sekalipun atas nama Tuhan, saya hamba Tuhan. Pokoknya satu, kalau diajak untuk berbuat dosa, sekalipun atas nama pendeta, majelis, saya mau katakan tolak. Jangan terima ajaran itu. Alkitab yang bilang sekarang, nanti ini saya akan baca. Hati-hati. Pokoknya kalau dia meskipun lembut manis kayak gula, tapi kalau membuat Anda semakin tidak hidup kudus diajak, atau hidup benar, takut akan Tuhan, saya mau katakan tolak. Hati-hati. Ya, hati-hati. Karena Matius 7 ayat 15, hati-hati waspada dengan nabi palsu. Ini saya baca ayat 21-nya sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Berarti kalau tidak setiap orang berarti ada yang tidak masuk dalam kerajaan sorga. Ada yang masuk. Jadi bukan setiap orang. Jelas ayat ini. Oke, mengerti? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, kata Yesus. Perhatikan ini. Bukan setiap orang. Berarti ada yang iya, ada yang tidak. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Dia itu adalah personal, pribadi, seorang. Artinya barang siapa yang melakukan kehendak Bapa. Bukan semua orang. Bukan semua orang yang berseru kepadaku, kata Yesus. Jangan kira yang berseru kepada Yesus, 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 Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga.
Saya mau tanya jemaat Tuhan. Kalau Tuhan Yesus bilang, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, kata Yesus, Tuhan, Tuhan. Itu orang seberang atau orang Kristen, orang percaya. Coba, saya mau ngomong. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, kata Yesus, Tuhan, Tuhan. Itu orang seberang yang tidak seiman dengan kita atau orang yang percaya Yesus? Orang yang tidak beragama atau yang beragama yang mengakui adanya Tuhan? Boleh dijawab. Yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Orang yang beragama atau tidak beragama? Yang percaya bahwa adanya Tuhan. Mau Tuhannya A, B, C, D, pokoknya Tuhan masing-masing. Yang penting ada Tuhan di situ diserukan. Itu orang beragama atau tidak? Pasti orang beragama. Tidak mungkin ateis berkata Tuhan. Nggak, mereka tidak percaya adanya Tuhan. Ateis tidak pernah saya bilang, Tuhan tolong aku. Tidak pernah. Hanya orang beragama yang berseru ada Tuhan. Berarti tidak semua yang menyerukan Yesus, Yesus atau yang beragama akan masuk kerajaan sorga. Apalagi yang percaya Yesus. Alkitab bilang, tidak semua orang yang berseru kepadaku, kata Yesus. Jadi jangan pernah merasa bangga sebatas itu. Aku ini percaya Yesus cukup. Lalu kita dengan begitu begitu pedenya, begitu angkuhnya bahwa aku ini orang Kristen percaya Yesus, aku udah jadi ahli waris. Ayatnya di mana? Tidak ada ayat Alkitab berkata bahwa orang yang percaya kepada Yesus, dia langsung jadi ahli waris. Tidak ada itu. Saya tidak menemukan. Saya hanya menemukan kata ahli waris. Ternyata di situ dalam bahasa aslinya bukan percaya, udah percaya Yesus, Tuhan, lalu kita nyanyi masuk ke gereja. Bukan itu kata percaya. Apa ahli waris ternyata. Jadi jangan begitu pede dan bangganya sebatas itu. Lalu kita berkata, aku ahli waris kerajaan sorga. Enak aja kalau ngomong ahli waris kerajaan sorga. Saya mau tanya lagi kepada kita, bisa dijawab. Bisa di-unmute. Kalau namanya ahli waris, itu dipercayakan kepada siapa? Kepada anaknya. Kepada anak. Anak yang bagaimana dulu? Anaknya berhubungan darah dan berkenang. Ya, anak yang sah. CJ ini bilang anak berhubungan darah. Kalau di Alkitab bilang anak yang sah. Anak yang sah itu anak yang bagaimana? Anak yang memiliki watak seperti orang tuanya atau bapaknya. Yang diingini bapaknya. Itu baru. Kalau watak anaknya dengan watak bapak atau mama, watak bapak di surga dengan watak anaknya ngaku-ngaku percaya Yesus, tapi wataknya nggak sama, apakah itu jadi ahli waris? Nggak mungkin. Jadi kalau ada yang secara langsung pede berkata di khotbah-khotbah itu harus digali dulu. Jangan bilang ini saya udah orang Kristen, saya udah bernyanyi 3 kali lagu lambat, 3 kali lagu cepat, saya rajin ke gereja, saya rajin berdoa. Lalu saya berkata saya sudah menjadi ahli warisnya Tuhan, paten. Siapa yakin percaya, amin. Berhenti dulu, di mana ayatnya? Saya tidak temukan itu. Harus digali kata ahli waris di situ artinya apa? Dewasa ternyata. Dewasa rohani. Anak yang sah. Kalau udah dewasa rohani, anak yang sah, layak nggak Tuhan akan kasih kita sebagai pewarisnya? Pasti mengangguk, ya. Pewaris kerajaan sorga loh, bukan berbicara mati masuk sorga. Kalau cuma mati masuk sorga, ya udah masuk sorga saja. Ini kerajaannya.
Tidak mungkin. Tidak akan mungkin anak kerajaan ya dengan anak yang non kerajaan. Misalkan anak pasaran, mentalnya pasaran. Lalu kerajaan datang. Mengambil anak pasaran langsung dibilang raja ini, kamu pewaris saya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Nggak mungkin pewaris kerajaan sorga adalah mental anak-anak pasaran. Artinya apa? Mental nggak terdidik, mental murahan. Nggak mungkin. Tuhan kita itu tegas dan masuk akal. Anak raja juga, nanti Anda bisa baca tentang kerajaan-kerajaan. Ya, Anda boleh googling. Anak-anak kerajaan itu, meskipun darah daging, dia akan dilatih sesuai dengan didikan kerajaan. Setelah anak itu dewasa, diajari secara mental menghadapi masalah, bagaimana dia mulai bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa bertanggung jawab nanti kepada kerajaan itu sebagai pengganti bapaknya nanti atau ibunya. Kan harus ada kedewasaan, itu penting. Mentalitas dilihat. Nah, kalau kita memiliki seperti itu, baru kita layak berkata, saya pewaris kerajaan sorga karena saya anaknya. Itu baru betul. Terus kita nggak serupa wataknya seperti beliau. Mohon maaf, masih malas-malasan. Firman juga nggak digubris. Lakukan firman juga enggak. Bagaimana mau menjadi ahli waris seperti itu? Kalau kita semakin tahu, makin banyak firman Tuhan kita serap, berarti kan kita mau menyatu dengan wataknya Tuhan. Karena di Alkitab ini, firman Tuhan ini isi hatinya Tuhan, perasaannya Tuhan, keinginannya Tuhan. Berarti kalau kita dengar, kita makan, kita lakukan, berarti wataknya sama. Baru di situ cocok pewaris kerajaan sorga. Amin. Itu baru betul. Ya. Jadi kalau sekalipun ya kita bilang saya ini pelayan Tuhan ya, tapi tukang tipu, tukang bohong. Aduh, Bu. Terus dibilang pede aku pewaris kerajaan sorga. Dari mana itu? Emang sorga siapa? Emang sorga Bapak kita yang di dunia kan enggak? Ya, baik. Ini yang sering saya dengar soalnya. Maka dari itu, ayo kita sungguh-sungguh berperan sebagai anak. Saya baca lagi. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Perhatikan ini. Yang masuk dalam kerajaan sorga itu siapa? Kerajaan loh. Saya tidak bilang masuk sorga. Beda masuk sorga dan kerajaan sorga. Di bumi ini luas. Tapi juga punya pemimpin pemerintahan. Ada namanya kerajaan. Nah, antara masuk dalam kerajaan atau enggak, itu tidak sama. Siapa yang mau masuk dalam kerajaan atau cuma masuk surga? Bisa mengerti maksud saya? Masuk kerajaan surga dengan masuk surga itu berbeda. Tidak sama. Sama-sama masuk surga. Tapi masuk ke kerajaannya atau enggak? Kita ini beda-beda nanti kedudukan kedudukannya di sana. Upahnya nggak mungkin sama. Makanya kita berlomba-lomba. Umur kita paling panjang 100 tahun, 150 itu kalau udah panjang banget itu. Ayo berlomba-lomba. Ya, berlomba-lomba. Hidup yang singkat ini untuk kita masuk ke dalam kerajaan itu. Come on. Saya baca, Tuhan beda nggak masuk surga dan kerajaan? Beda, nak. Beda. Di dalam kerajaan
Ini sorga kan? Kerajaan, ya kerajaan. Berarti ada hal yang lebih spesial berarti. Ya, saya berkata sama Tuhan, betul itu Tuhan. Karena kalau kita sama dapat upah, tidak mungkin orang akan biasa kok sama upah di surga, yang berbuat baik dikit, yang menolong dikit dengan banyak sama aja. Di mana keadilan beliau? Tidak mungkin. Pasti apa yang dilakukan di bumi diperhitungkan di sana. Kitab Wahyu berkata demikian. Maka dari itu Anda berbuat baik dengan orang banyak berkorban, di bumi Anda nggak dapat imbalannya, nanti di sana. Alkitab mencatat demikian. Yesus berkata demikian langsung. Kalau Yesusku berkata demikian, Tuhan kita itu tidak mungkin berdusta. Tuhan Yesus kita pasti mempersiapkan setiap orang upahnya masing-masing menurut perbuatannya. Saya percaya itu. Jadi CJ ini, kalau memang itu, wow, anggap aja itu menabung di sorga. Oh, ini fakta. Kita pernah dengarkan kumpulkanlah hartamu di surga. Ya itu memang benar, kumpul. Dikumpulkan memang benar. Di sana itu ada. Jadi Tuhan nggak bohong. Memang itu secara nyata. Yesus bilang kumpulkan. Ya memang kita kumpulkan di sana. Setiap pengorbanan, pemberian. Tuhan kumpulkan. Jadi banyak-banyaklah berkorban. Berlomba-lomba lah. Ya. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, kata Yesus. Pada hari terakhir, banyak orang, perhatikan banyak, akan berseru kepadaku. Nah, saya membaca ini, saya berinding jemaat Tuhan. Berinding saya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Banyak loh, perhatikan. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Ini orang Kristen yang bernubuat. Dan mengusir setan demi namamu. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Coba. Itu orang Kristen kan? Karismatik lebih umumnya seperti ini. Karismatik Pentakosta. Alirannya. Mendoakan orang sembuh. Orang buta melihat. Orang lumpuh berjalan. Wih, hebat, spektakuler. Orang kerasukan setan, orang rumahnya angker, ditengking dalam nama Yesus, pergi. Spektakuler. Hebatlah soal itu, karunia itu. Banyak mujizat dilakukannya dalam pelayanan. Saya mau tanya jemaat. Saya pernah melihat pelayanan mujizat-mujizat, hal-hal spektakuler. Ada banyak orang yang percaya Yesus dengan tanda-tanda itu. Artinya pelayanan yang dilakukan itu banyak orang percaya, tapi kenapa Tuhan menolak? Padahal hasil pelayanannya ada. Jiwa-jiwa bertambah banyak yang percaya. Ya karena banyak mujizat yang terjadi atas nama Yesus yang mereka gunakan. Dalam nama Yesus, siapa yang mau terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, mereka akan masuk surga. Oh, akhirnya banyak orang percaya kepada Yesus. Berhasil kan pelayanannya? Bukan berhasil, menghasilkan kan pelayanannya, menghasilkan jiwa-jiwa kan? Ya, ada di luar negeri salah satu hamba Tuhan, saya lupa namanya. Dia kalau berkhotbah KKR itu bisa sampai berapa ribu orang percaya Yesus. Terkenal hamba Tuhan itu. Yang non Kristen jadi percaya Yesus.
Luar biasa kan? Karena tanda-tanda mukjizat. Ada hasilnya. Tapi kenapa Tuhan menolak? Berarti betapa seriusnya kekristenan itu. Tuhan, aku mengusir setan demi namamu Yesus. Yesus, aku mengadakan banyak mukjizat. Banyak orang yang percaya kepadamu dari pelayananku. Tapi Tuhan bilang apa? Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku. Ini kata enyah ini bukan halus. Kalau namanya enyah itu bahasa kasar sekali. Kalau orang Medan bilang mampus kamu, itu bahasanya. Pergi binasa kamu, maksudnya begitu. Masuk dalam penghukuman. Sadis kan? Ini tegas sama orang Kristen. Aku tidak pernah mengenal kamu. Loh, aku kan mengusir setan demi namamu Yesus. Jiwa-jiwa banyak yang yang percaya Yesus, percaya engkau. Lihat jumlah jiwa yang kulayani. Coba bertobatnya 1.000 orang, 2.000 orang, itu hasil pelayananku. Tapi Yesus bilang apa? Enyah kamu, mampus kau sana. Masuk dalam penghukuman. Ngeri kan? Coba bayangkan. Jadi nanti di surga bukan ditanya berapa jiwa yang kamu bawa. Enggak, bukan itu. Tuhan Yesus enggak nanya itu nanti di surga. Berapa jiwa kau bawa, Beni? Berapa jiwa kau bawa? Misalkan Jenny. Bukan itu Tuhan jawab. Tuhan tanya. Di Alkitab tidak ada berkata seperti itu. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Loh, ngusir setan kok kok jahat? Melakukan banyak mukjizat kok jahat? Kan orang banyak sembuh. Yang sakit jadi sembuh. Kok jahat itu? Kan baik menolong orang. Coba, kok mengusir setan Tuhan bilang kok pembuat kejahatan. Orang yang harusnya ke dokter nggak jadi ke dokter, sembuh karena mukjizat Tuhan. Orang yang nggak percaya Yesus jadi percaya karena ada mukjizat nama Yesus yang digunakan. Tapi Yesus bilang, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyah kamu, pembuat kejahatan. Tidak ada yang bisa memanipulasi nama Tuhan. Kata memanipulasi di situ artinya adalah menggelapkan, menyelewengkan nama Tuhan. Yang mana di dalamnya mengandung unsur negatif. Bahwa nama Tuhan dia gunakan, satu, untuk kepentingannya sendiri. Memperkaya dirinya. Begitu didoakan jemaat minta duit, bayar. Saya pernah lihat dan melihat profilnya. Dan juga mendengar dari narasumber yang mengalami. Sakit demam, sakit tumor, beda harganya. Tapi mereka berdoa pakai nama Yesus. Mujizat terjadi, ya. Bahkan hebat. Jasnya aja, sapu tangannya itu bisa tumbang semua orang. Coba bayangkan. Ini namanya memanipulasi nama Tuhan. Lalu dia menjadi kaya sekali. Dan dia mengajarkan apa? Kemakmuran. Kaya sekali sampai akhirnya dia memiliki banyak harta. Karena yang dikejar apa? Uang dari pelayanan spektakuler yang Tuhan anugerahkan itu. Coba renungkan.
Nah, ini yang menjadi miris. Memakai nama Tuhan, dimanipulasi, diselewengkan untuk motivasi dirinya sendiri, memperkaya dirinya. Sampai ada juga jemaat Tuhan, ini fakta. Saya kaget. Kalau diminta pelayanan ke salah satu daerah atau tempat, dia harus minta hotel harga sekian juta. Kalau enggak mau 5 juta atau sekian juta harga hotel, dia enggak mau. Itu pendeta. Jadi harus ada tarif sekian yang dia mau. Ini bahaya. Tapi menggunakan nama Yesus, ya. Berdoa sembuh orang. Betul, sembuh. Nama siapa? Yesus. Tapi kalau ini tujuan motivasi, mau bertobat jutaan orang dia buat dari pelayanannya. Tuhan bilang, aku tak pernah mengenal kamu, pembuat. Enyahlah. Udah capek-capek melayani, ya, udah capek-capek melayani, tapi Tuhan bilang, begitu mati, meninggal dunia, Tuhan menolak. Mengerikan, bukan? Melakukan kehendak Bapa di surga. Kata memanipulasi juga artinya berbuat curang. Menggelapkan atau menyelewengkan. Makanya saya serius. Saya bilang sama Tuhan. Serius. Jangan manipulasi orang atas nama Tuhan. Saya tidak berani. Manusia tidak tahu, tapi Sang Maha Agung tahu. 10 tahun saya bisa kelabui orang. 20 tahun saya bisa kelabui. 30 tahun bisa. Tapi tunggu waktunya Tuhan. Begitu hari menjelang terakhir hidup, disitulah manusia tidak bisa memanipulasi Tuhan. Mengerikan. Jadi Matius 8 ayat yang ke-12. Satu orang baca. Jadi jangan langsung bangga. Oh, aku udah percaya Yesus, langsung masuk surga pasti. Ya kan? Pasti masuk surga begitu percaya Yesus. Umur masih panjang, berjalannya waktu. Aku ini langsung jadi pewarisnya kerajaan surga katanya. Tunggu dulu. Matius 8 ayat 12. Satu orang baca yang kencang. Matius 8. Ya. Oke, Mama Nina. Ini. Mama Lina. Oke. Ayo. Matius 8 ayat 12, beginilah firman Tuhan. Ya. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan. Coba. Anak-anak kerajaan loh. Itu pun dibuang. Nggak ada kata lebih halus lagi. Memang dicampakkan. Alkitab menulis dicampakkan. Ayo, ngaku-ngaku anak-anak pewaris kerajaan sorga. Alkitab pun bilang dibuang anak kerajaan itu. Ngaku-ngaku kan, padahal Tuhan nggak kenal. Alkitab bilang apa? Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Namanya ratap itu penuh dengan tangisan. Ratap itu sebenarnya itu lebih dalam dari kata tangisan sebenarnya. Ratap itu apa ya? Itu artinya itu rasa penderitaan. Ya, penderitaan itu rasa kepedihan yang sangat mendalam, kesakitan yang sangat mendalam, campur semuanya. Baik kesakitan, baik itu air mata, pokoknya waduh, dalam banget lah penderitaan di situ. Itu ratap. Dan kertak gigi.
Berarti betapa mengerikannya waktu itu. Kertak gigi loh. Siapa pernah di sini kertak gigi? Tahu kertak gigi itu? Yang giginya diadu itu atas bawah, kertak pernah gitu. Itu kertak gigi. Artinya apa? Saking kang menahan begitu sakitnya penghukuman itu. Kertak gigi sakit sekali. Anak-anak kerajaan dicampakkan. Berarti Tuhan kok enggak ada apa namanya, kok begitu sama anak-anaknya? Ya iya. Jangan kita langsung bermegah sebatas itu. Aku Kristen cukup, enggak bisa. Saya pendeta cukup, enggak bisa. Saya pelayan gereja, lebih mengerikan lagi. Karena apa? Resikonya lebih besar. Tuntutannya lebih gede. Makanya seorang pemimpin gereja harus jadi teladan, tidak bisa tidak. Atau seorang pelayan gereja, baik itu kalian tim PAW, baik itu bagian misi, pendoa, baik itu bendahara, harus jadi teladan, tidak bisa tidak, titik. Nggak bisa komen di luar dari itu. Karena ini, sama-sama kita mau ke dalam kerajaan sorga. Amin? Mau? Kita mau di dalamnya. Ya, kita mau di dalamnya. Jangan puas cuma masuk ke sorga, tapi mau ke dalam kerajaannya. Ya, kerajaannya. Kalau nanti ada kesempatan atau Anda punya kesempatan, Anda akan melihat di Alkitab, Anda boleh googling lagi di mana tertulis. Ada di situ nanti ada sub-subnya. Ada langit keberapa, ke-1, ke-3, nanti ada di Alkitab. Itu coba bayangkan. Memang ada bagian-bagiannya. Posisi itu ada di sana. Ayo kita berlomba. Di sisa hidup kita di bumi. Yang Tuhan kasih. Kita mengejar upah itu. Kita mengejar sebagai pewaris kerajaan sorga. Ayo. Santi, kamu berjuang, Santi. Apa yang bisa kau korbankan, kau beri hidupmu, berilah. Seberapa yang bisa kita beri. Sebatas kemampuan kita. Beri. Engkau bisa berikan perasaanmu, berikan perasaan. Sakit, ya, betul sakit. Engkau bisa memberikan uangmu. Engkau harus, jangan mikirkan suamiku nggak kasih uang. Kalau kamu bisa menghasilkan uang, kamu berkorban, enggak apa-apa. Kalau kamu bilang itu kan tugasnya suami, menafkahi istri. Kalau dia nggak memahami itu, kamu yang berkorban, enggak masalah. Menangkan suamimu. Sembari itu kamu akan mengumpulkan upahmu di sana. Kita berlomba bersama-sama. Tidak mudah, memang tidak mudah. Untuk menjadi pewaris itu tidak mudah. Karena kita punya Tuhan Raja. Namanya Raja. Waduh, itu paling tertinggi. Untuk masuk ke dalamnya. Waduh, sakitnya didikan itu. Aduh. Kalau kita nggak mau berkorban, ya kita ini cuma mentingkan diri sendiri, kaya-kaya untuk sendiri. Mau mewah. Mewah-mewah sendiri, menikmati sendiri, mengabaikan yang lain, yang susah, yang miskin, yang butuh pertolongan. Apakah itu pantas menjadi pewaris kerajaan sorga? Aku kan pendeta, nggak laku. Kata firman Tuhan, campakkan, enyah kamu, mampus kamu, kata Tuhan Yesus. Itu bahasa Medan. Tapi kata Yesus, enyahlah. Mengerikan. Aku melakukan mujizat, tidak laku. Mujizatmu itu dari siapa? Dari aku kuasanya. Loh kan banyak orang percaya Yesus. Gara-gara aku melakukan mujizat. Kamu tahu mujizatmu itu dari aku. Kamu pakai namaku.
tapi kamu selewengkan untuk kepentinganmu. Aku nggak pernah kenal kau. Mau jawab apa? Berarti dia memanipulasi nama Tuhan selama dia pelayanan. Meskipun setia, ya tetap setia dalam pelayanan. Tapi motivasinya adalah untuk kepentingannya. Ini yang dibilang Tuhan jahat. Saya tunjukkan video dari pengakuan seorang hamba Tuhan yang Anda kenal, pendeta besar dulu. Jasnya, sarung tangannya kalau disapukan orang pada tumbang semua. Tapi begitu akhirnya dia hidup dalam glamor, hamba Tuhan ini banyak duitnya, bahkan punya bandara pribadi dari uang pelayanan. Bandara, punya pesawat sendiri. Karena dia berkata pelayanan itu kemakmuran, itu yang betul. Ikut Tuhan itu kaya. Ya udah kaya, ya udah berhenti. Kamu kaya ya kaya, nikmati kekayaanmu. Selesai. Begitu dia akhirnya jatuh. Hamba Tuhan itu jatuh. Itu terkenal besar sekali pendeta itu. Terkenal di seluruh dunia. Lalu dia jatuh ke dalam dosa dan beliau sempat sakit. Di situ di situ dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Waktu itu dia ada di dalam barisan orang-orang mati. Jadi orang-orang mati itu berbaris, memanjang gitu. Nah, giliran hamba Tuhan ini. Nah, setiap orang yang berbaris itu katanya bercerita. Ada seorang pemain musik yang sedang memainkan musik di samping Yesus. Ternyata pemain musik itu dikenal sama hamba Tuhan ini. Pemusik itu. Malah dia menjadi pemusiknya Yesus di sana. Ini sebuah pengalaman spiritual yang dialaminya waktu dia sakit. Dia kaget, loh itu kan pemusik itu. Nah, pemain musik ini dia mengiringi Yesus, ya. Ada dua lagu irama musik. Yang satu, irama kalau orang tidak diterima Yesus, musiknya katanya seram. Nggak enak. Tapi kalau Tuhan Yesus menerima, musiknya dimainkan enak. Artinya disambut. Nah, ternyata Yesus cuma begini. Kasih kode, katanya begitu kesaksian. Yesus cuma kasih kode sama orang yang berbaris tadi. Cuma begini, lihat. Satu, berarti artinya apa? Diterima sama Yesus. Nah, giliran hamba Tuhan ini, dia lihat Yesus. Yesus enggak menggeleng, Yesus enggak mengangguk. Apa artinya? Dibilang dalam hatinya. Kok Yesus enggak menggeleng? Kok enggak mengangguk suruh saya masuk? Kan pelayananku, wow. Tahu nggak yang terjadi? Ternyata tidak begini, Tuhan belum menerima dia. Tidak begini, ternyata Tuhan kasih kesempatan yang kedua. Yesus bilang sama hamba Tuhan ini, jangan kamu main-main lagi. Jangan kamu bergurau lagi dalam pelayanan. Dia tidak bisa memanipulasi Tuhan. Haleluya. Berbahagialah Anda dan saya hidup dalam kebenaran. Haleluya. Ini videonya. Mari kita perhatikan. Sangat mengerikan waktu dia bercerita. Hamba Tuhan ini. Ayo kita tonton. Sejenak ya. Anda mungkin kenal nama hamba Tuhan ini. Melihat dengan jelas tampilan layar.
Jemaat Tuhan lihat dengan jelas? Oke. Kita saksikan bersama-sama beliau menceritakan. Ternyata beliau berkata, cuma Yesuslah yang paling berharga dalam hidup ini. Yang akan dibawa sampai di kematian. Semua kemewahan, kemakmuran, kejayaan, kalau bukan untuk Tuhan, tak ada gunanya. Ini kita perhatikan. That was like a year ago when I came back from Brazil. I'm back from Brazil now, and I feel incredible. Lihat teks di with what bawah. God did. But that's what woke me up. That's when things changed for me in an amazing way, because I saw how fragile life is. You know what? You can Lihat betapa rapuhnya kehidupan manusia. Ini namanya Benny Hinn. Terkenal pelayanannya. Ya, spektakuler, mujizat banyak terjadi pelayanan beliau ini. Tapi lihatlah nanti penyesalannya. serve the Lord and have great meetings. Lihat But teksnya. what God wants is that first love. Oh my God, that's what He wants. He wants, what was He upset with in Revelation with the church in Ephesus? He said, you lost your first love. And I want to talk to you about that today. I want to talk to the two of you. I'm going to talk to the whole world about this, because we can't lose that. Because that's all we, That's all we have. A year ago, almost a year ago, what? This month is when things, In a few weeks. yeah, when things change. But since then, it's like I have fallen in love all over again with the Master. And ever since then, you know, I've always had the anointing in my meetings, because it's so separate than the anointing on your heart. Because preachers understand you can walk on the platform and God can use you, and you can be living, forgive me, in sin. That's right. And nobody would know it. But the thing is, I began to discover the danger of being anointed for ministry and not being anointed in my own life. Back in 2010, 11, 13. But then, like I said, God began to restore me slowly. And you know, and I don't talk about this much, because one day I will when it's the right time. But my wake-up call came last year, March to be exact, when the Lord entered into my hospital room, guys. I saw Him coming in, and I fell on my face before Him. And that's when everything changed. It's like my heart began to fill up with. Today, I was weeping today in my home. I said, Jesus, I cannot believe the mercy of my Yes, life. amen. You know, like, why are you so merciful, Lord? Because if I was, forgive me, you know, We love I love you too. If I was God, I would have said, wipe Benny out. But He didn't do that. The mercy of the Lord Jesus, I don't know how else to say it, people. The mercy of the Master is just beyond me. You know, I was coming today in the car. Do you remember the old hymn that He hideth my soul in the cleft of the rock? There's a verse in there. And I was singing it in the car. Transformed in His likeness, transported I rise. To me, means nothing. Ini dia. Kita What perhatikan. means everything is Him. Ya, ini perhatikan. Because what Yang berarti bagi saya adalah Dia. Nih. Ini dia, perhatikan waktu beliau sedang ada di alam kematian. Dibawa Tuhan. Ya, ini dia. I saw in my dream is I saw a lot of. Coba baca teksnya. Kerap kali menggelengkan kepalanya. Oh, dalam mimpi. Itu situasi dalam mimpi. Sebuah penglihatan yang ditunjukkan Tuhan. Ya, dalam penglihatan itu. Nah, ini kerap sekali Yesus menggelengkan kepala. Artinya menolak. Nanti saya kasih lagi ayatnya ini. Ya. This. That's what scared me.
Itu yang membuat saya takut. Jeff, listen guys, there was a whole line. I had this dream last week. A whole line of people. Ini perhatikan, mimpinya mulai diceritakan. Saya melihat orang-orang berbaris. And very few got this. And Jeannie on the organ. Sangat sedikit yang Benny Hinn lihat Yesus mengangguk. Artinya sangat sedikit orang yang masuk sorga. Diterima. Mengerikan bukan? Ayo. This was a lady I knew back in Florida named Jeannie Clattenburg. She's in heaven now. She was married to Al. Temannya yang pemain musik organ pelayanan udah meninggal. Dia lihat di situ sedang main musik tadi di sampingnya Yesus. Jadi pengiring antara disambut atau ditolak. Alex Clattenburg, who now has a great church in Orlando. So I see her sitting on this organ playing two songs, only two songs. One, a song of welcome, and two, a song of rejection. I see the Lord standing on the other side doing this or that. You can't believe how many times he did this. When they were taken away from the gate, then my turn came to enter. And Giliran beliau yang mau masuk sekarang. Ini coba kita cek. he did nothing. There was no this and no that. And I woke up and the Lord Nah, Tuhan tidak mengangguk, Tuhan tidak menggeleng. Jadi dia terbangun begitu, tersontak. spoke to me. He said, "Don't blow it again." Jangan mengacau lagi, kata Tuhan. Coba. Pelayanan beliau ini terkenal hebat, spektakuler. Luar biasa. Handuk sapu tangan aja bisa orang tumbang. Baju jasnya aja itu bisa tumbang. Tapi Tuhan bilang, jangan mengacau lagi. Ini salah satu hamba Tuhan pemilik bandara. Sendiri di rumahnya. Karena beliau menerapkan kemakmuran, hidup makmur kaya, menikmati kekayaan, itulah sebuah kenikmatan. Nanti coba lihat. That was only a few days ago. I knew exactly what he meant because now my life is renewed. Berpuluh tahun melayani. Beliau berkata, baru sekarang hidupku diubahkan. Coba bayangkan. Karena sekarang hidup saya sudah diubahkan, baru puluhan tahun beliau melayani. Tapi kata beliau, ini dia sudah diubahkan, baru saja. Mengerikan bukan? Tapi Tuhan baik memberi kita kesempatan. Kita lanjut. And which started a year ago, okay? But I'm at the point in my life, just like you said that. Kenneth Copeland called me a few weeks ago and said, this is the greatest year of your life. Oke. Saya melihat itu, saya merinding. Puluhan tahun loh beliau itu melayani. Pelayanannya hebat semua itu. Jiwa-jiwa banyak dilepaskan dari kuasa kegelapan. Orang banyak percaya Yesus karena mujizat yang dilakukan. Tapi Tuhan bilang apa? Waktu dilihat, untung dikasih kesempatan kedua. Jadi Tuhan bilang, jangan mengacau lagi. Nama Tuhan tidak bisa dimanipulasi. Ini kita Kristen, pengikut Yesus. Haleluya. Mau? Serius kita di dalam Tuhan? Amin? Serius. Nanti kalau mau menikmati kebahagiaan sejati itu, di sana selama-lamanya. Di sini ya nikmati apa yang ada punya kita. Nggak usah, aduh aku punya uang segini. Berbahagialah, cerialah, nikmatilah itu semua bersama Tuhan. Ya, nikmati saja. Saya akan tutup. Satu orang membaca lagi. Cejeni baca dengan lantang. Matius 7, 13-14. Seperti apa yang dikatakan hamba Tuhan tadi. Banyak orang di mana Tuhan menggelengkan kepala. Banyak orang yang nggak masuk. Tadi apa ini? Matius 7, 13, 14. Matius 7 ayat 13 dan 14. 13, 14. Masuklah melalui
pintu yang sesat itu. Oke, stop. Karena Bentar. Masuklah, disuruh masuk ke mana? Melalui pintu mana? Apa? sesat. Bukan itu. pintu lebar kan? Pintu yang sesak. Nanti saya artikan pintu sesak itu. Disuruh Tuhan masuk ke pintu sesak, bukan pintu lebar. Ini ada hubungannya, ikut Tuhan itu nggak enak. Kalau mau cuma menikmati dunia ini, kita lihat teman kita hura-hura, hore-hore, nggak mau ibadah, nggak mau dengar firman, kasih tahu nasihati, nggak mau ya udah, jangan ikuti mereka, jangan tiru. Nasihati terus menerus, beritahu firman, nggak mau, itu urusan dia. Yang penting kita jangan ikut. Lanjut Jenny, disuruh kita masuk pintu sesak. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinaan. Terus kebinasaan. Oke, terus. Banyak orang yang masuk melaluinya. Oke, Karena stop. sesaklah pintu. Tunggu sebentar. Lebar dan luaslah jalan menuju kebinasaan. Coba. Dan banyak orang yang masuk ke dalam pintu atau jalan yang lebar luas tadi. Banyak orang, tidak sedikit. Karena apa? Orang mau menikmati dengan apa yang ada di dunia ini. Keinginan daging, kemewahan, hura-hura. Udah nggak peduli Tuhan. Menikmatkan? Untuk mau menjadi kaya punya jalan lebar? Punya. Cepat kaya, luas jalannya. Betul CJ ini? Luas. Saya belajar dari para pakar-pakar pendusta. Cuma sekarang sudah percaya Yesus, sudah bertobat sekarang. Udah hidup di dalam Tuhan. Saya diberitahukan mereka, para pakar-pakar pendusta membuat dia cepat kaya. Katanya gampangnya minta ampun. Dan mereka sangat menikmati itu. Uang itu katanya kayak ATM berjalan. Gampang. Semua dia bisa beli, semua dia bisa lakukan sesuai keinginannya. Pokoknya memuaskan dirinya lah, dagingnya ini. Banyak orang masuk ke situ? Pasti banyak. Karena nikmat secara daging. Wong kita ibadah selalu dinasihati, jangan. Ayo kita dekat dengan Tuhan, ditegur. Kalau kita sakit hati, salah. Karena apa? Kita mau masuk ke pintu sesak yang membawa kita kepada, lanjut CJ ini. Karena Suaranya si Jenny. tidak ada. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Coba. Sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Ya, sesak, sempit, sakit. Gerak kita diatur. Mama Lina, jangan kamu terus-terusan pergi kumpul-kumpul, ngerumpi. Terus Senin sampai Minggu nggak ingat ibadah. Diatur geraknya. Sempit, sakit, Kak Beni sesak. Kak Beni terlalu banyak aturan, bukan firman. Karena itu bisa merusak hubunganmu dengan pasanganmu. Apalagi kalau kumpul sama orang penggosip atau taunya cuma ngerumpi ngomong yang nggak bener. Bisa kamu terseret. Kak Beni ini banyak kali aturannya. Alkitab yang bilang sesaklah pintu. Tapi kemana itu? Menuju kehidupan. Enak ngumpul-ngumpul kan? Ngerumpi, ngegibahin orang. Enak. Nikmat sekali. Banyak yang mau? Banyak. Siapa yang nggak mau kumpul-kumpul Senin sampai Minggu? Hanya menyenangkan
daging ini aja. Hore-hore, rame-rame, hura-hura. Ajaklah bergembira mereka untuk itu. Pasti banyak teman Anda. Banyak yang mau. Coba bawa hidup seperti kita. Hidup kudus. Mau hidup benar di mata Tuhan. Jarang orang mau. Sedikit. Karena apa? Geraknya sudah diatur. Dagingnya udah mulai dikunci. Yang harusnya dia menikmati kemewahan, beli tas branded mahal-mahal untuk dirinya sendiri, untuk kesombongan dipamerkan. Kok tiba dengar firman, aku nggak begitu. Aku harus berkorban, harus kualokasikan untuk kenikmatanku kok bagi ke orang. Mulai diatur geraknya, sempit, sesak, sakit. Kenapa aku harus fokus rumah tanggaku? Aku kan mau hura-hura, hore-hore, rame-rame, foya-foya. Mulai diatur lagi. Ayo suamimu nggak ada selingkuh aja, nggak ada mata dia kok yang melihat. Bebas, luas jalan menuju kebinasaan. Orang sangat menikmati dan sangat mau kalau diajak begitu. Orang yang berpikiran untuk dunia ini. Yesus yang ngomong ini loh. Sesak, Tuhan suruh bilang apa? Masuklah, masuk saja. Sakit, ya, tapi Tuhan bilang tetap masuk. CJ ini harus menerapkan firman. Dia rela nggak dapat itu. Sesak, sakit, tapi harus masuk. Tapi itu memberi kepada kehidupan. Haleluya. Ini yang luar biasa yang begini. Benny Hinn bilang, aku salah mengajarkan kemakmuran, hidup menikmati kemakmuranmu, kekayaanmu. Kamu bersantai-santai, nikmati, habiskan, menyenangkan hatimu. Ternyata Tuhan menolak. Pendeta, ajaran palsu. Di situ dia menyadari, hanya saja Tuhan mengasihi kita semua, termasuk beliau. Diberikan kesempatan. Tuhan kita baik sekali. Tapi bukan di situnya yang pernyataan Tuhan tadi yang mengerikan itu tadi. Ya, sedikit orang yang masuk ke sana. Coba lihat jumlah kita berapa. Ditegur sulit, marah, sakit hati kepada saya, benci kepada saya. Tapi itu supaya lurus benar. Dan juga yang menikmati kebahagiaan adalah Anda, bukan saya semata. Anda juga menikmati. Pasti dong. Kalau misalkan saya bilang jangan ngerumpi. Terus-terusan. Waktu sampai lupa. Bahkan sampai nggak pamit sama suami. Mumpung kak, mumpung jangan. Marah, sakit hati. Padahal itu untuk kebaikan rumah tangganya, bukan saya. Karena memang jadi masuk melalui pintu sesak. Tuhan yang bilang kok suruh masuk. Sekarang pertanyaannya, mau masuk ke pintu yang sesak seperti Yesus bilang? Halo, boleh di-unmute? Yang mau masuk ke pintu sesak yang Yesus bilang malam ini. Akan mendapat hidup. Ya, nggak apa-apa. Gerak kita sudah diatur oleh Tuhan. Dulu bebas menipu orang dengan leluasa. Gampang. Tapi setelah di dalam Kristus, aduh susahnya minta ampun mau jadi kaya. Harus jujurlah. Nggak boleh kompromi lah. Bohong dikit. Kak Benny bilang, diajarkan nggak boleh. Iya. Gimana mau dapat cepat kaya? Ya memang. Itu maunya Tuhan, mau bilang apa? Sesak sakit. Kita melihat orang yang melakukan dengan cara curang begitu kok cepat kaya, enak, gampang. Begitu mudahnya mereka mendapatkan. Betul. Tapi menuju kebinasaan. Loh dia Kristen kak, menuju kebinasaan. Justru kita kasihan dengan orang seperti itu. Jangan ikut, tegur, kasih tahu. Bahaya, binasa sedang menuju padamu bilang. Doakan,
kita selamatkan dengan lewat doa kita. Kita tetap jangan menyerah untuk melayani orang-orang seperti itu. Jangan menyerah. Jiwanya yang paling berharga. Ya, biar kita selamatkan jiwa-jiwa mereka. Jangan menyerah, jangan ikut-ikutan, tergabung. Tapi justru kitalah menjadi penjala mereka. Itu yang benar. Ya, jemaat Tuhan, kita nggak mesti ikut arus supaya kita menyenangkan orang, lalu kita takut nggak punya teman. Yang penting menyenangkan dia, Kak Beni. Loh, kalau dia mengajak kita hidup dalam dosa, apa kita lebih memikirkan pertemananmu dibanding hidup di dalam dosa? Kan nggak mesti. Kan kita bisa jadi berkat, solusi. Nggak mesti harus ikut-ikutan dengan mereka. Saya juga diajak kok dulu. Ya, yang mengajak saya itu anak-anak sekolah teologi, sekolah pendeta. Satu melonte, melacur. Kedua, untuk pijat-pijat plus-plus itu loh. Kedua, saya diajak untuk yang berbuat aneh-aneh. Tapi nggak mesti, saya nggak mau. Tetap berteman sama saya, tetap saya temani, tetap saya doakan, tetap kalau nggak saya doakan, saya nasihati, jangan. Tetap saya nggak menjauhi mereka, tapi kan nggak mesti ikut demi menyenangkan hati mereka. Saya nggak mau. Tapi kasih tetap ada, tetap mengasihi mereka. Sekian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini menjadi berkat buat kita semua yang ada di beberapa negara yang mengikuti juga. We love you so much. We love you so much. Terlebih Tuhan Yesus. Ya, itu yang terpenting. Saya menyampaikan ini, saya merinding loh. Saya ada sesuatu yang Tuhan kasih lebih membuat saya bergairah. Tapi di dalam bola mata saya ini seperti air mata keluar. Cuma enggak di luar di sini, tapi di dalam. Kayak ada rasa gitu. Iya, saya merasa kayak ngomong sekarang ini kayak ada gairah yang besar. Inilah yang Tuhan kasih buat kita. Anda jangan menyerah. Tetap bertahan. Apapun yang terjadi, Tuhan beserta kita. CJ ini tetap on fire. Nong Rosi tetap on fire. Ceripka, Cindy May, Mama Lina, Ceyuli, Santi, tetap kamu semangat. Tuhan bersama kita semua. Ya, ada firman yang menguatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu malam ini. Firman yang begitu keras, tegas, tapi juga mengerikan. Ternyata serius kami di dalam bertuhan itu. Apalagi kami berkata kami sebagai pengikut Yesus. Firman-Mu sendiri mengatakan begitu mengerikan. Engkau berkata, enyahlah. Hai engkau pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal kamu. Tuhan, itu terjadi atau dilakukan, ucapan itu keluar bagi mereka. Atau barang siapa, kata firman-Mu, yang tidak melakukan kehendak Bapa. Tapi kami semua KJK Overseas, Tuhan akan menganggukkan kepalanya kepada kami. Sebagai tanda kami semua diterima oleh Bapa. KJK Overseas ini berapapun jumlahnya yang ada di Tiongkok. Yang terdaftar di grup 39, di luarnya masih ada. 40-an lebih sedikit. Bapak, sekalipun mereka 40 orang. Tapi kalau semua kami seperti yang Tuhan katakan, hidup, itu jauh lebih membuat kami berbahagia. Terima kasih Tuhan. Saya merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, Bapa. Bapa sedang tersenyum
Dan Bapa menginginkan kami seperti yang Bapa telah katakan melalui hamba-Mu. Tuhan sayang kepada semua jemaat ini. Tuhan tidak menginginkan kami binasa. Apalagi Engkau berterus terang Bapa, anak-anak kerajaan itu pun dicampakkan karena tidak melakukan kehendak Bapanya. Bapa, ini hidup kami. Kuatkan, teguhkan hati kami Bapa. Dan kami mau menguatkan hati kami juga. Kami mau bertahan sampai kesudahannya. Bapa, kami hanya bisa berbuat sesuatu apa-apa hanya karena Engkau semata, Bapa. Oleh karena itu kami tak bisa hidup tanpa-Mu. Bapa, seperti firman-Mu katakan dan dibarengi oleh kesaksian hamba-Mu, bahwa mereka yang melakukan kehendak Bapa, dialah yang memiliki Yesus, dan mereka yang akan disambut. Haleluya. Kami hidup yang kudus semakin kudus. Tolong kami Bapa yang berjuang dalam kelemahan kami. Kami mau semakin hidup benar. Kami mau semakin hidup kudus. Tolong kami. Kalau itu yang Bapa mau untuk kami hidup kudus, kami suka, kami mau. Tolong kami Tuhan. Kami mau segenap tubuh kami ini sempurna adanya untuk mengerjakan lebih banyak tugas selama kami hidup di muka bumi ini. Memiliki kesempatan yang begitu banyak. Tuhan, kami tidak mau menyia-nyiakan waktu yang ada ini. Lord God, kemuliaan bagimu. Tuhan Yesus, hamba menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Seluruh jemaat-Mu KJK Overseas. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku berdoa secara khusus juga untuk para pengurus-pengurus yang sudah terbentuk di jemaat ini. Dan yang akan tergabung kepada kami dalam tim pelayanan. Bapa, saya melihat mereka sedang berada dalam proses itu. Itu berarti mereka juga akan tergabung dalam kelompok-kelompok pengikut Yesus yang benar-benar radikal untuk melakukan kebenaran seperti yang Yesus ajarkan. Tuhan tolong kami semua. Saya mau jujur berkata kepada Bapa, secara daging tidak mudah. Kami harus tergores hati ini. Kami mengalami ketidakadilan dalam perlakuan sesama kami. Kami juga geraknya sudah dibatasi, tidak seperti dulu yang menikmati hidup secara daging harus dipuaskan. Tetapi sekarang sudah dikontrol, diatur oleh firman. Tapi kami mau masuk melalui itu semua, Tuhan. Bapa, tolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mereka adalah milik-Mu. Pelayanan ini dari sejak awal berdiri, terbangun di atas batu karang teguh firman-Mu, ya Bapa. Mereka adalah milik-Mu Yesus. Mereka kepunyaan-Mu. Kami hanyalah hamba pelayan-Mu Tuhan, dan hamba buat mereka yang kulayani. Pemberitaan firman dan yang bisa kuberikan apa? Pelajaran, pengajaran, nasihat, apa yang dari Tuhan perintahkan. Kami adalah hamba buat mereka. Mereka adalah Tuhan kami yang harus kami layani. Bapa di surga, saya berdoa memberkati semua jemaat-Mu. Mereka orang-orang yang berharga di mata-Mu, Bapa. Mereka harta kami, mereka kekayaan kami, kemuliaan kami, kehormatan kami. Terima kasih Bapa. Mereka Engkau berikan bagi kami untuk Tuhan kami layani.
Terima kasih Bapa. Saya memberkati rumah tangga semua jemaat-Mu dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat yang terbaik turun atas mereka semua. Rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang mencintai Tuhan, rumah tangga yang diberkati finansial, rumah tangga yang dilindungi, dijaga oleh Tuhan dalam kebenarannya. Bungkus mereka dengan hadirat dan tangan-Mu memeluk mereka Bapakku dengan hormat. Saya memohon. Bapa yang baik, jemaat-Mu yang mulai lemah imannya atau bosan jenuh. Mulai malam ini Tuhan, aku minta bakar kembali semangat mereka. Gairah melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berbicaralah kepada kami semua atas firman yang kami telah dengar. Terima kasih Tuhan. Dan juga saya berdoa buat jemaat-Mu yang sakit hari ini. Secara fisik Tuhan jamah dan sembuhkanlah. Kumohon Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang memerlukan organ tubuh yang baru, Tuhan berikan organ tubuh yang baru. Biarlah lewat itu yang tidak percaya menjadi percaya Yesus. Yang percaya akhirnya semakin diteguhkan imannya. Kalau memang melalui itu semakin banyak yang percaya kepada Engkau Bapa di surga dalam nama Yesus. Berperkaralah Bapakku, dengan penuh hormat saya memohon. Terima kasih Tuhan. Tetapi kehendak-Mu lah yang jadi, bukan kehendak hamba-Mu. Dan juga Tuhan, saya berdoa kalau ada jemaat-Mu yang selama ini membutuhkan keuangan. Tuhan, saya berdoa. Tuhan memelihara mereka dalam pekerjaan mereka. Mereka yang kurang hikmat, Tuhan tambahkan hikmat. Bagaimana untuk memanajemen keuangan dengan baik. Bagaimana mengatur rumah tangga dengan baik. Tolong kami semuanya Tuhan. Tolong kami. Terima kasih Tuhan. Supaya kami hidup semuanya untuk Tuhan. Tuhan, aku juga berdoa merindukan para suami-suami dari jemaat-Mu yang di Tiongkok secara khusus. Tuhan, dalam nama Yesus, supaya mereka ditangkap, datang kepada Tuhan. Mereka turut diselamatkan karena istri-istri mereka menguduskan suami-suaminya. Mereka adalah bilangan orang percaya. Terima kasih Tuhan, seperti janji firman-Mu berkata, satu orang selamat, seisi rumah diselamatkan. Genapi ya Bapakku, dengan hormat saya memohon. Terima kasih Tuhan, selamatkan keluarga kami yang belum percaya menjadi percaya. Tuhan, yang tidak sungguh-sungguh menjadi sungguh-sungguh. Saya tidak mau seorang pun binasa dari keluarga kami, baik dari bapak dan ibu kami. Dalam nama Yesus, baik dari mertua kami, semuanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan juga saya berdoa untuk semua KJK Overseas ini. Bapa, persatukan kami dalam kasih mesra, kekudusan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mau melayani secara mengholistik, menyeluruh dalam segala aspek kehidupan. Tolong kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya juga berdoa memberkati anak-anak mereka. Biarlah bertumbuh fisiknya baik, dan bertumbuh mentalitasnya juga baik dan benar sesuai kehendak. Berikan hikmat juga bagi orang tua mereka bagaimana mendidik anaknya Tuhan. Kasih karunia-Mu menyertai mereka. Terpujilah Tuhan Yesus. Dan saya berdoa juga, terima kasih untuk anak-anak-Mu. Oleh karena kasih mereka, Tuhan sudah memberkati pekerjaan suami mereka atau pekerjaan mereka. Lalu mereka melakukan kasih itu kembali, memberikannya bagi siapa saja, baik keluarga dan pelayanan ini. Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati mereka semua. Pasti Tuhan membalaskan apa yang telah mereka berikan. Terlebih karena Tuhan sudah memberkati, mereka pun menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengakhiri ibadah kami malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, roh jiwa tubuh kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami akan berjumpa Tuhan di hari ibadah kami besok Minggu. Tuhan, tolong kami. Kami bangun pagi besok dengan tubuh yang sehat, segar bugar, memuji memuliakan Tuhan. Naik ucapan syukur dari dasar hati kami karena kebaikan-Mu.
Tolong kami juga supaya menghargai tubuh kami untuk pola hidup dan pola makan yang sehat. Tolong kami Tuhan. Saya mau semua KJK Overseas panjang umur, sehat-sehat semuanya Tuhan, sehingga melayani lebih banyak bagi pekerjaan Tuhan sesuai dengan kehendak Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Kami juga berdoa untuk semua ibadah-ibadah kami. Tuhan hadir kiranya berkenan dan melawat setiap kami. Hadirat-Mu kami rasakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun kami yang berdiam diri. Semuanya kami bergairah, bersemangat untuk beribadah. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Mari sidang jemaat Tuhan. Angkat tangan terima berkat dari Bapa kita di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini di dalam satu nama, Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita sama-sama berkata, amin.